Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, silakan kalian turun ke bawah karena kegiatan literasi akan segera dimulai. Silakan membawa buku jurnal dan buku fiksinya
Kemudian untuk HP silahkan dikumpulkan terlebih dahulu di balik kelasnya masing-masing. Sekali lagi, yang masih berada di kelas silahkan turun ke bawah dan baris sesuai dengan kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami berdoa seluruh siswa yang masih berada di dalam kelas di plaza maupun di teras untuk segera melangkahkan kakinya turun ke bawah menuju lapangan untuk mengikuti kegiatan rutin daripada program pagi di SMP Stasiun Guru Jakarta. Sekali lagi yang masih berada di dalam kelas di plaza maupun di teras untuk segera melangkahkan kakinya menuju lapangan. Bagi siswa yang sudah hadir di lapangan untuk segera membentuk barisan. Sekali lagi, pada seluruh siswa yang sudah hadir di lapangan untuk segera membentuk barisan berkelas masing-masing. Langsung yang sudah datang 9. Ini akan saya cek lagi nih barisannya nih. Kemarin itu ada yang dari kelas lain masuk ke kelas lainnya. Dia juga cepat datangnya. Ini Bu yang telat nih Bu, astagfirullahaladzim. Ini Bu yang telat nih Bu. Pak, yang telat nih Pak. Nempel. Yang masih ada di dalam kelas, segera cepat. Langsung bentuk barisan. Yuk langsung bentuk barisan. Yang kosong punya gantung kecil mohon berada di depan barisan. Sekali lagi, yang merasa berfoto agak kecil mohon berada di depan barisan. Oke, seluruhnya tanpa terkecuali. Siap, gerak. Itu masih ada duduk tuh. Enggak dengerin kupingnya bro. Sabar. Jangan bangun itu. Ini telat nih. Ya, setengah lencang kanan. Gerak. Mas bilang dengan cepat. Ayo dong. Mari. Lu belajar sama kelas 8. Hitungan ketiga belum berapi, maka satu kelas akan dikenakan sanksi. Sekali lagi, hitungan ketiga barisan per kelas tidak rapi, maka satu kelas akan dikenakan sanksi. 1, 2, 3. Untuk Deswita, Joya dan Dani untuk segera turun. Sekali lagi untuk Deswita, Dani dan Joya untuk segera turun. Seluruhnya sekali lagi, awas ya. Saya lihat masih ada berantakan di mana nih? Kita dulu balik.
tadi. Nanti kalau satu kelas saya kenakan sanksi nanti ya. Ini barisan di mana nih? Kakinya? Yo. 1, 2, 3. Baik, saya akan cek. Barisan saya akan cek yang tidak rapi akan saya kenakan sanksi. Sekali lagi, seluruhnya siap, gerak. Setengah janganan, gerak. Setengah janganan, nah, ke depan. Saya ceknya, Bapak Ibu Dewan Guru mau dicek tuh, yang rapi, kalau dikenakan sanksinya. Perhatikan yang ujung 1, 2, 3, 4 dari situ maju berubah. Terus. Satu lagi kali. Yang ujung 4 baris. Perhatikan. Hei, ujung 4 baris. 1, 2, 3, 4 maju ke depan. 4 langkah. Terus. 4 langkah maju, 4 baris, yang 4 baris. 4 baris, nah, maju terus. Ya, madep sini. Madep sini, ada, madep sini. Ya, tunggu-tunggukan. Terus. Ya, untuk semuanya silakan duduk. Duduk yang rapi untuk semuanya, duduk yang rapi. Semuanya duduk yang rapi. Untuk yang paling depan, dua barisan yang paling depan. Ini agak mundur dikit kayaknya. Tadi lu, nah ini. Semuanya yang ini khusus yang di depan, semua nih yang ini agak mundur dua barisan lah, mundur ke belakang, mundur dua barisan ke belakang. Geser nak, geser sekali lagi ya. Nak geser nak, geser nak. Saya dilurusin, ayo dilurusin. Nah lagi nak, geser lagi nak. Kurang geser tuh. Geserin, rapin. Dilurusin sampai depan. Oke, baik, sudah dilurusin nak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pagi. Semangat. Baik, perhatikan. Alhamdulillah pagi hari ini kita insya akan melaksanakan kegiatan rutinitas pagi kita dalam rangka literasi yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh rekan-rekan kalian dari kelas 8B. Ya, mohon sekali lagi tanpa terkecuali jaga suara. Kita
ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan di dalam kegiatan ini perlu dijaga. Sekali lagi, tidak ada yang bercanda, ngobrol satu sama lain, tolong diperhatikan. Saling menghormati, menghargai satu sama lain. Siapapun yang berbicara di depan, mohon diperhatikan. Siap untuk memperhatikan? Siap untuk memperhatikan? Baik, ya. Mari sama-sama nanti akan dibantu oleh teman-teman kalian dalam kegiatan ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita dalam lindungannya, selalu dijaga sehat kita, diberikan kemampuan di dalam menjalankan proses kehidupan kita. Yang belajar semoga diberikan kemampuan dalam belajarnya, ilmunya bermanfaat. Kita doakan juga semua Bapak Ibu kita dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa memberikan atau mentransfer daripada ilmu-ilmunya kepada kalian. Al-Fatihah biniatin saleh. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita saksikan bersama penampilan literasi dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Ujang Supriana selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 137 Jakarta, serta Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 137 Jakarta yang saya hormati, serta guru dan staf karyawan SMP Negeri 137 Jakarta. Tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di pagi hari yang cerah ini kita mau ngapain sih kumpul di lapangan? Kita kumpul di lapangan buat lihat literasi kata Papi yang menarik dong tentunya. Kali ini kata Papi membawakan literasi dengan tema mata pelajaran IPS yang berjudul Roro Jonggrang. Yang berjudul Roro Jonggrang. Selamat menyaksikan ya semuanya. Zaman dahulu kala di daerah Jawa Tengah terdapat kerajaan yang sangat dan makmur bernama Kerajaan Kuning. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Jamarmaya yang memiliki putra yang sakti, gagah, dan berani bernama Raden Batu. Terjauh dari kerajaan Kuning, ada satu kerajaan lain yang ngeri dan tandus bernama Kerajaan Baka. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Baka, seorang raja yang menaklukkan dan juga serakah. Namun ia mempunyai seorang putri yang sangat. Suatu ketika Prabu Baka meminta Pati Kepala untuk menyerang kerajaan Kuning. Ia sudah tidak sabar ingin berperang dan membuktikan siapa yang lebih hebat. Pati Kepala, kumpulkan pasukan besok dan kita datangkan kerajaan Batu. Siapa tinggal? Keesokan harinya, pasukan Prabu
Bobo berlari ketakutan, sawah menjadi rusak dan rumah-rumah terbakar. Saat kerajaannya diserang, Prabu Damarmaya mengutus anaknya untuk mengatasi serangan tersebut. Bondowoso, segera hadapi Prabu Bangka sekarang juga. Pertarungan antara Bandung Bondowoso dan Prabu Bangka pun tak terhindarkan. Mereka sama-sama kuat dan memiliki kemampuan sakti. Namun kemudiannya Bandung Bondowoso membuatnya menjadi lebih kuat dan berhasil mengalahkan Prabu Bangka. Jangan. Akhirnya kau kalah, Prabu Bangka. Anakku, serang kerajaan Bangka sekarang juga. Siapa yang hendak akan dilaksanakan segera. Pasukan kerajaan Bangka berhasil dikepung. Mereka berlarian menyelamatkan diri saat dikejar oleh Bandung Bondowoso. Pati Kupala melaporkan kekalahan. Tuan Putri, sang raja telah gugur. Mari kita pergi dari kerajaan ini. Apa? Ayahanda telah berbunuh? Tidak mungkin. Bandung Bondowoso sedang segera kemari. Baiklah. Saya menemui Tuan Putri. Tuan sedih. Namun, kamu sudah meninggalnya. Terima kasih. Sementara ini, Bandung Bondowoso sudah sampai di kerajaan Bangka. Ia memeriksa Sepi sekali di kerajaan. Kau udah kabur ya? Aduh. Kemudian ia bertemu dengan sang putri. Ya, apa kabar Bondowoso? Itu aku yang Bondowoso. Aku datang kembali. Tidak makan, aku yang berjauh. Apa? Menikahiku? Roro Jonggrang sangat bingung. Ia ingin menyelamatkan kerajaannya, tapi Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Putri? Ya. Bolehkah saya memberi saran? Baiknya, Bicara. apa? Agar tidak takut dibunuh. Tidak bisa menikahimu. Baiklah. Aku akan terima pinangan. Namun, ada satu syarat. Kamu harus membuat 1000 candi dalam satu malam. Tentu saja. Baiklah, akan dilaksanakan untuk Roro Jonggrang. Malam itu, dua Bandung Bondowoso segera memenuhi pabrik aksi Roro Jonggrang. Lagi-lagi Bandung Bondowoso menggunakan kesaktiannya. Ia memerintahkan pasukannya dari bangsa Jin untuk membangun kerajaan.
sendiri. Aku harus segera mencetnya. Gajah Purwokerto pun segera berlari ke arah desa. Sampainya di sana, ia melihat para dayak pagi dengan bakar jerami. Sialan kau Jonggrang! Seketika, tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi batu arca. Arca itu dikenal sebagai arca Duga yang mengendapkan candi Keseriku. Kompleks candi itu sekarang dikenal sebagai Candi Prambanan dan terletak di Kabupaten Sleman di kota Yogyakarta. Untuk kau menjadi batu. Jadi batu. Bagaimana penampilan pasukan hari ini? Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini untuk kelas 7 dulu. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bangka itu namanya kerajaan apa? Kedengeran nggak? Untuk kelas 7 pertanyaannya, kerajaan apa yang dipimpin oleh Raja Bangka? Maju aja gak apa-apa. Ya udah lihat ah. Ya jawabannya betul banget ya Mas Ike. Jawaban yang kedua buat semua angkatan ya. Kerajaan yang dipimpin Raja Bangka adalah apa tentang yang diberikan Roro Jonggrang pada Bondowoso agar diterima pinangnya? Ulang dihitung. 1, 2, 3. Ya, kira dia. Perkenalkan, nama saya Kirania di nomor berapa dari kelas 8 ya. Jadi jawabannya itu tantangannya itu harus membangun 1000 candi sebelum terbit matahari. Wah, jawabannya benar banget ya. Untuk soal nomor 3, kerajaan Kuning dipimpin oleh, ada yang bisa nggak?
Sebutkan nama-nama orang yang dikisah literasi kelas 8B dan nama tokohnya. 1, 2, 3. Sekarang pertanyaannya buat kelas 9 nih. Ceritakan kembali kisah program dalam bahasamu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Pertanyaannya buat kelas 9. Ceritakan kembali kisah program dalam bahasamu. 1, 2, 3. Yaudah, karena kelas 9-nya nggak mau, mungkin pas semua angkatan aja. Ceritakan kembali kisah rodojogram dalam bahasamu. 1, 2, 3. Kianu. Maju Kianu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri dari
8B. Alhamdulillah lumayan seru ya anak-anak tentang seni Prambanan. Ya anak-anak, sebelum kalian kembali ke kelas diinformasikan untuk kegiatan literasi minggu depan adalah kelas berapa C ya? 8C apa pelajarannya? Nah, PJOK. Oke, udah siap belum? Oh, belum ya. Siap gak siap maju ya minggu depan ya. Dan untuk selanjutnya anak-anak nanti kalian akan kembali ke kelas. Dan ketika kembali ke kelas, tolong terutama untuk koordinator mata pelajaran pertama, walaupun kita lagi ngobrol-ngobrol, tetap jangan lupa mata pelajarannya apa saja. Untuk nanti jika kalian sudah mengambil HP-nya, jangan dibagikan terlebih dahulu sebelum gurunya pada datang ya. Oke. Dan untuk di jam pertama kalian akan melaksanakan pretest kembali. Untuk hari ini ada 2 pretest ya anak-anak, mohon diperhatikan dulu, ada 2 pretest, jangan sampai kalian terlupakan atau kalian lupa ngerjain salah satu pretestnya. Untuk sedikit evaluasi mungkin dari Pak Dito menambahkan kegiatan kemudian. Boleh Ibu yang bicara terlebih dahulu. Oke, kalau boleh suaranya hening sejenak boleh. Kalau kalian merasa panas, hening sejenak dengerin Ibu. Kalau enggak kalian ribut terus, kita di sini terus. Oke, ya. Informasi terkait kurikuler pertama, ketika nanti kalian masuk ke kelas, ketika kalian menerima HP, kerjakan pretest terlebih dahulu. Oke, pretest apa yang kalian kerjakan? Pretest mata pelajaran IPA dan IPS. Ya, kalau kemarin kalian masih sedikit miskomunikasi, kalau sekarang nanti ketika sudah terima HP, tolong langsung kerjakan pretest untuk IPA dan IPS-nya. Ya, jadi nggak usah nanya lagi apa Bu yang harus saya kerjakan, apa Pak yang harus saya kerjakan. Langsung kalian kerjakan pretest IPA dan IPS. Setelah selesai, baru kalian masuk mengerjakan LKPD. Untuk 3 jam di awal kalian mengerjakannya IPA terlebih dahulu, baru setelah itu IPS berikutnya. Mengerjakannya mungkin kita satu informasi aja, karena kemarin ketika Ibu ngecek LKPD kalian semua dari kelas 7 sampai kelas 9 masih ada yang berbeda cara mengerjakannya. Hari ini kalian tetap membawa 2 kertas folio kan? Oke. Ada 2 kertas folio. Kertas folio pertama untuk mengerjakan LKPD yang IPA, yang satu lagi untuk LKPD IPS. Kertas LKPD-nya tiap kelompok masing-masing mendapatkan 2 lembar. Tiap kelompok dapat 2 lembar. Nanti 1 lembar kertas LKPD-nya wajib diisi. Kemarin Ibu cek masih ada yang tidak diisi dengan lengkap. Ada yang LKPD observasi di semua rata-rata dikerjakan. Yang kedua, yang PJOK ada yang tidak mengerjakan di kertas LKPD-nya, tapi di folionya mengerjakan. Oke, kerjaan kalian banyak. Kerjakan di kertas LKPD, kerjakan di kertas folio. Yang ketiga adalah kalian kerjakan dalam bentuk presentasi di Canva ataupun di PPT. Setelah itu bantuannya untuk duta untuk ngupload ya tugasnya ya. Tugas duta betul kan? Iya atau tidak? Duta